Alifatul Mughfirah SPD dengan NIM 25010911470 merupakan mahasiswa BPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari Senin 19 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran bahasa Arab materi pokok Al-Bayus kelas 7 MTS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan fi hudurikum. Ahlan bik, kaifa haluki hadas sabah. Ana bikhair walhamdulillah wa antuna jami'an. Nahnu bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kasiran jami'an. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya diharapkan untuk berdiri semua ya. Mahal dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pantu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Harapkan untuk kembali jurusan. Oke, jadi akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang biasanya yang dipanggil kan maunya hadroh, tapi sekarang tidak, mesti ingin tahu perasaannya kalian. Jadi tolong ungkapkan perasaannya kalian masing-masing ya. Jadi ketika dipanggil langsung ungkapkan perasaan kalian. Senang, sedih, kalau frustasi ataupun yang lainnya. Oke? Sini ada pilihannya, kalian tinggal memilih salah satu perasaannya kalian bagaimana. Mulai ya. Alfiatur Rahman, Alicia Zarunisa, Arini Amalia Filmanani, Dewi Suryani Putri, Farihat Nihaya, Fitria, Iftijaal, Lailatul Kamalia, Mia Tuhabba, Nabila Putri Ramadhani, Nurin Almas Najula, Novi Antika, Sarah Devi, Novita Sari. Rasanya kalian macam-macam ya. Ada yang Saiful, Khaliful, Tatang Misrun, bahkan Khaliful apa? Sedih. Kalau mungkin apa gimana? Oke, biar semuanya kita pelajarannya biar semangat, kita SDing dulu ya. Kita ketemu semuanya. Ini ya. Subscribe. Assalamualaikum ya azizati.
kaifa haluna hada yaum بخير kaifa haluna hada yaum بخير نحن بخير نحن بهمسة نحن دائما بتبسم هيا بنا هيا بنا نفتح تعليمنا هيا بنا هيا بنا نفتح تعليمنا بأي لغة بأي لغة باللغة العربية بأي لغة بأي لغة باللغة العربية هيا 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 نبدأ درسنا بهمسة وبتبسم لا نستطيع حبي ولا تبسم هيا نبدأ درسنا ببسملة هيا نبدأ درسنا ببسملة بسم الله الرحمن الرحيم Guys, dan semangat semuanya ya. Kita sekarang akan mempelajari bab baitun. Baitun artinya apa? Rumah. Oke, baitun artinya rumah. Tapi sebelum itu, Budi ditanya ke teman kemarin. Kemarin judulnya apa? Babnya apa? Unwanun kalau nggak salah. Ya, jadi mana? Unwanun. Nah, unwanun. Unwanun mana? Alamat. Alamat. Sahih, benar. Terus kunci banyak. Banyak ya. Aina unwanu ila ukti gitu ya. Unwani fi syari Bulabat Surabaya. Sahih. Ya, sekarang kita akan ke materi berikutnya yaitu video. Oh, video. Ini juga rumah. Rumah itu tanya lagi slide punya ke Ifrika. Siapa aja kita yang tinggal di rumah pada hari Minggu malam. Cuma yang mau anak-anak apa aja ruangan yang ada di rumahnya kalian. Nah ini Bupati Virus Salasa Bupati Taklid. Oke, sahih ya semuanya. Jadi kalian mendukung, Cici sudah memberi kalian ini ya. Lembar kerja kita, lembar kerja peserta didik, lembar kerja LKPD-nya, LKPD dan materi untuk yang kita bahas. Jadi di sini akan memutar video. Ketika memutar video, silakan perhatikan mana aja yang nyambung yang ada di sini. Kalian tulis ya. Bu Cici udah ngasih kalian masing-masing kelompok LKPD ya. LKPD ini kita akan bahas, kita akan kerjakan, kita akan membahasnya dan sebelum kita membahas. Jadi jangan memutarkan video. Video ini banyak infrared dan di luar itu percakapan. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Akan materi yang ada di LKPD ini bisa kalian tonton di video. Jadi harap diperhatikan semuanya ya. Oke? Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau sekolah menengah pertama. Pada kali ini kita sudah memasuki bab 5, yaitu tentang al-baitu atau rumah. Pada pertemuan yang pertama kali ini kita akan mempelajari tentang al-mufradat atau kosakata dan juga al-hiwar atau percakapan tentang rumah. Baiklah, yang pertama al-mufradat atau kosakata tentang al-ghurfu fil bait.
Al-ghurfu ini bentuk jamak dari al-ghurfatu, artinya ruangan. Al-ghurfu fil baiti, ruangan-ruangan di dalam rumah. Baiklah, yang pertama di sini ada ghurfatul mudzakarati. Ghurfatul mudzakarati artinya ruang belajar. Kemudian ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi artinya ruang tidur. Kemudian ghurfatul akli. Ghurfatul akli artinya ruang makan. Kemudian ghurfatul maktabi. Ghurfatul maktabi artinya ruang kerja. Oke. Di sini ada kan di LKPDU itu juga ada satu yang gambar, tapi tidak ada tulisan keterangannya ya, tidak ada keterangannya. Ada namanya Ghurfatul Mudzakarati wal Makna, ruang belajar. Terus Ghurfatul Naumi, ruang tidur. Ruang makan. Ghurfatul Arabia, Ghurfatul Akli. Ghurfatul Akli, ruang kerja. Tidak ada. Ghurfatul Julusi, ruang tamu. Cuma ada Al-Hamam berarti Cuma Al-Hadiwatul. Ini ada Hadiwatul Hayawan. Kebun. Cuma ada Al-Tahu apa? Oke. Kita putar lagi untuk memastikan ya. Ya, ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi artinya ruang tamu. Kemudian al-hammam. Al-hammam artinya kamar mandi. Kemudian al-hadiqatu. Al-hadiqatu artinya kebun. Kemudian al-matbakhu. Al-matbakhu artinya dapur. Inilah ruang-ruangan yang ada di dalam rumah. Kemudian sekarang kita akan mengenal mabmul ghuraf, yaitu isi ruangan-ruangan. Yang pertama di sini ada sarir. Sarir artinya ranjang. Kemudian izanatun. Izanatun artinya lemari atau almari. Kemudian bisadatun. Bisadatun artinya bantal. Kemudian misbahun. Misbahun artinya lampu. Kemudian malbasun. Malbasun artinya baju. Kemudian sirwanun. Sirwanun artinya celana. Kemudian qalamun. Qalamun artinya pena. Kemudian miqlamatun. Miqlamatun artinya tempat pena. Kemudian sa'atun. Sa'atun artinya jam. Kemudian maktabun. Maktabun artinya meja. Kemudian kursiyun. Kursiyun artinya kursi. Kemudian kitabun. Kitabun artinya buku. Kemudian mirsamatun. Mirsamatun artinya pensil. Kemudian taqwimun. Taqwimun artinya kalender. Kemudian sini ada telepon. Telepon artinya telepon. Kemudian fax. Ini adalah fax. Nah, fax ini alat untuk mengirim dokumen. Jadi kita masukkan dokumen asli di sini, kemudian kita kirim ke nomor yang ingin kita kirim. Kemudian nanti di alat fax yang kita kirim tersebut akan muncul atau di sini print dokumen atau kopian dari dokumen yang kita kirim. Kemudian proful. Proful artinya rak. Kemudian televisiun. Televisiun artinya televisi. Kemudian suratun. Suratun artinya gambar atau singgah foto. Kemudian mimdodatun. Mimdodatun artinya meja tamu. Kemudian zahratun. Zahratun ini artinya bunga. Zahriyatun. Zahriyatun artinya pas atau tempat bunga. Kemudian syurfatun. Syurfatun artinya balkon. Jadi biasanya ada di lantai 2. Dan seperti ruangan itu di luar, ini adalah balkon atau syurfatun, dalam bahasa Arab syurfatun. Dan jika kita lihat dari luar seperti ini adalah balkon syurfatun. Kemudian surun.
Surun artinya pagar. Kemudian ma'idatun artinya ini meja makan. Kemudian sohnun artinya piring. Kemudian mil'aqatun artinya sendok. Kemudian ruzun artinya nasi. Kemudian qahwatun artinya kopi. Kemudian syayun artinya teh. Kemudian ma'un artinya air. Kemudian mighrafatun artinya gayung. Kemudian mirhalun artinya toilet. Dibedakan antara kamar mandi, hammamun, dan mirhalun. Mirhalun ini toilet, tempat buang air besar. Kemudian sobunun artinya sabun. Kemudian birkatun artinya kolam. Kemudian syajaratun artinya pohon. Inilah mufradat atau kosakata kita pada kali ini. Memang banyak, maka dihafalkan dan supaya tidak mudah lupa bisa digunakan sehari-hari atau perbanyak latihan dengan menjawab soal-soal latihan yang ada di buku atau yang diberikan oleh guru. Kemudian kita akan mempelajari Terutama dari percakapan atau dialog pemaknaan di luar. Di sini tolong kalian bercakap lengkapi mufradat yang ada di LKPD halaman pertama ini. Jadi kalian isi semuanya. Baik, individu dulu ya, nggak berkelompok. Nanti kita berkelompok. Waktunya 2 menit cukup ya. Oke, apa tuh? Bacakan sekarang. Kelas kenyang? Oke, kalau kelas kita nonton video ya. dari luar atau contoh dialog atau percakapan tentang ruangan-ruangan di rumah dan isi. Baiklah, yang pertama di sini ada gambar ranjang sarirun di dalam ruang tidur ghurfatun naum. Pertanyaannya, aina sariru? Aina artinya di mana? As-sariru artinya apa? Ranjang. Aina sariru, di mana ranjang? Kemudian jawabannya, as-sariru fi ghurfatin naumi. As-sariru ranjang di dalam ghurfatin naumi, ruang tidur. Nah, saya harap kalian sudah mempelajari tentang keterangan tempat pada pelajaran di semester pertama. Kemudian contoh percakapan lain. Mada fi ghurfatin naumi? Mada fi ghurfatin naumi? Mada apa? Fi di dalam, ghurfatin naumi ruang tidur. Mada fi ghurfatin naumi? Apa di dalam ruang tidur, atau ada apa di dalam ruang tidur? Kemudian jawabannya fi ghurfatin naumi sarirun. Fi di dalam, ghurfatin naumi di dalam ruang tidur, sarirun ada ranjang. Nah, sebenarnya bisa kita tambahkan misalkan fi ghurfatin naumi sarirun wa wisadatun, ranjang dan bantal, wa suratun dan gambar, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita tambahkan. Sekarang contoh lain, di sini ada gambar tamu perempuan di dalam ruang tamu. Tamu perempuan ini adalah doifatun, dalam bahasa Arab doifatun, ruangan tamu, ghurfatul julus. Kemudian di sini pertanyaannya, man fi ghurfatil julusi? Man fi ghurfatil julusi? Man ini artinya siapa? Fi di dalam, ghurfatil julusi ruang tamu. Man fi ghurfatil julusi, ada siapa di dalam ruang tamu? Nah, di pertanyaan yang kedua ini kita menggunakan mada. Mada ini artinya apa? Digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak
berakal. Kalau man ini siapa digunakan untuk sesuatu yang berakal, orang. Man fi ghurfatil julusi, perempuan. Kemudian contoh lain, liman hadza syayu, liman hadza syayu, li ini kepunyaan ya. Man artinya siapa, liman artinya kepunyaan siapa atau milik siapa. Hadza syayu, hadza ini, syayu artinya teh, hadza syayu teh ini. Kemudian jawabannya hadza syayu lidhaifat, hadza syayu artinya teh ini lidhaifat. Li artinya apa tadi? Milik atau kepunyaan ya. Ad-dhaifati artinya tamu perempuan. Lidhaifati kepunyaan tamu perempuan. Kemudian perhatikan contoh jawaban yang pertama dan yang kedua ini ya. As-sariru fi ghurfatin naumi, ranjang itu di dalam ruang tidur. Fi ghurfatin naumi sarirun, di dalam ruangan tidur ada ranjang. Jadi kata-kata yang menyusun dua kalimat ini hampir sama ya, cuma beda susunan. Kita perhatikan di sini, as-sariru ini adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat. Dalam pelajaran sebelumnya di semester 1 kita tahu bahwasanya as-sariru ini dia posisinya sebagai mubtada. Jadi dia itu adalah isim atau kata benda di awal kalimat. Dan sebuah mubtada ini harus makrifah, atau kita lihat di sini tidak ada alif dan lamnya. As-sariru bukan sarirun, tapi as-sariru ada alif dan lamnya di awal kata as-sariru. Tapi kemudian di dalam contoh yang kedua, as-sariru ini kita taruh di belakang kalimat setelah keterangan tempat, setelah fi ghurfatin naumi di keterangan tempat. Jadi fi ghurfatin naumi sarirun. Ketika mubtada ini as-sarirun kita pindahkan ke belakang menjadi fi ghurfatin naumi sarirun, maka alif lamnya jangan kita pakai ya. Jadi fi ghurfatin naumi sarirun, jangan fi ghurfatin naumi as-sarirun, seperti itu. Jadi diperhatikan di sini ketika pertanyaannya aina sarirun fi ghurfatin naumi, fi ghurfatin naumi sarirun, di dalam ruang kamu ada ranjang. Maka ranjang ini sarirun ini kita tidak menggunakan alif dan lam. Setelah untuk membahas ini, insyaallah kita akan membahasnya lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Itu saja pelajaran kita kali ini, pelajari praktekan dan kembali pelatihan. Syukran, tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tadi sudah menyimak, kita melafalkan, kita memperhatikan kosakatanya, terus kita melakukan pelafalan yang ada di buku tentang apa sebuah pertanyaan liman itu punya siapa, terus tadi mubtada dan khobar yang sudah kita pelajari di semester 1. Sekarang kita sudah punya kedua yang artinya kita sudah membahas makna yang lain. Nanti kita ke mubtada dan khobar juga, tapi di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita fokus namanya mufradat dan itu. Nah, kosakata utama atau mufradat utama yang ada di dunia yang kunci kata yang pertama itu ada apa? Ada baitun yang umumnya yang terjadi, yang ada mungkin yang ada di rumah kamu. Ada namanya baitun rumah, kamar tidur, ghurfatun naum. Terus ghurfatun julusi rumah kamu, al-fatun dan ghurfatun nama. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita membentuk kelompok. Kita sudah berkelompok seperti ini ya. Dan Bu Cici minta perwakilan dari kalian membacakan dialog yang ada di LKPD. Silakan. Assalamualaikum ya Salma. Waalaikumsalam ya Ahmad. Kaifa halu? Ana bikhair, alhamdulillah. Aina sukina ya Salma. Askunu fi Madinah Jakarta di Syarikil Masjid Rokma Asyar.
البيت في قريب من المدرسة. نعم، بيتي قريب جدا من المدرسة. وهل في بيتك حديقة؟ نعم، فيه حديقة صغيرة وبئر قديم. ما شاء الله، أريد أن أزور بيتك يوم الجمعة. نعم، تفضل يا أحمد. Sekarang untuk kegiatan berikutnya, kalian sudah melihat dialog bersama. Sekarang kita diskusi. Yang semula diskusi kelompok, kita diskusi bareng dengan saya. Sekarang saya tanya, ya, anak as'aluka jadi as'alukunna. Di sini ada bagian yang bagian salma. Askunu fi Madinati Jakarta. Fi syari al-masjidi raqmun asyara. Ada yang tahu artinya? Artinya apa? Apa? Barang-barang nggak apa-apa? Barang-barang nggak apa-apa? Mungkin ada kelompok yang mau ini. Coba yang ini. Askunu fi Madinati Jakarta. Askunu artinya apa? Saya Dari Jakarta. Askunu, saya tinggal. Saya tinggal di Madinah Jakarta. Madinah apa? Arab. Kota. Bukan Arab, itu kota Madinah sayang. Nah, itu kota Madinah. Kan itu Madinah itu kota. Kalau desa atau kampung itu qaryah. Qaryah itu kan ya. Jadi askunu fi Madinati Jakarta. Mana apa artinya? Saya tinggal di kota Jakarta. Fi syari al-masjidi raqma asyarata. Yang tahu? Fi syari berarti apa? Di jalan masjid. Raqma sama dengan raqmun berarti apa? Nomor asyarata. 9. Asyara 10. Berarti askunu fi Madinah di Jakarta fi syari al-masjidi raqmun asyarata. Maka saya tinggal di kota Jakarta di jalan masjid nomor 10. Aus lagi merata Tuhan? Sekarang kita pilih. Masya Allah, uridu an azura baitaki yaumal jumu'ati. Masya Allah berarti kan ungkapan kagum. Kalau ini uridu an azura baitaki. Uridu apa? Anak urid takul. Anak uridu apa? Asraf apa? Asraf anak uridu apa? Takul. Uridu berarti apa? Sedang mau atau ingin. Oke, sekarang kita mencoba saling membantu. Kita menjawab LKPD. Kita sudah melakukan aktivitas ini, membaca dialog, menjawab pertanyaan. Terus kita ke mengisi PDS, ada TV sama memahami bacaan tadi ya. Silakan kalian kerjakan. Oke, silakan dikerjakan LKPD ini. Kita akan membuat proyek, yang namanya proyek PJBL. Nah, kalian Budi akan mewajibkan kalian untuk mendeskripsikan rumah pada umumnya, bisa rumah kalian, rumah teman, apa gimana. Intinya mendeskripsikan kalimat dengan membuat kalimat minimal 5 kalimat, lalu kita presentasikan di depan, salah satu depan ya. Oke, semua kelompok ya, bukan salah satu kelompok. Oke, silakan mengerjakan, silakan kamu bikin ya.
kalian, kalimat yang kalian buat. Untuk firqah ula saya persilakan untuk maju. Katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu firqatul ula uridu taqdimul baiti. Baiti jamilatun ana askumu fil baiti ma'a aswaqi. Ana uhibbu baiti wa ghayru batun nur. Baiti al-azura baiti wadan. Baiti jannati. Oke. Begitu sangat mengapresiasi tentang kalian membuat kalimat, deskripsi kalimat semuanya jahit semuanya, jahit ikan, bagus banget. Masya Allah. Pokoknya kalian pede dan berarti kalian untuk pede dan jangan lupa untuk sering-sering membuat kalimat dan kalian tuh mufradatnya itu nempel di otak. Jadi bahasa kan juga bukan bahasa itu tentang terbiasa. Bahasa tentang itu terbiasa bukan hanya tentang sekedar materi, tapi praktek. Makanya sering dipraktekkan. Oke, sekarang kita revisi dulu. Kita sudah presentasi, kita sudah melatih berbagai kegiatan dari awal. Sekarang, Biji mau tanya, kosakata apa aja yang kalian pelajari? Biji tanya ke Firqah Tani. Oke. Apa aja tadi mufradatnya? Mandirun, ikrun, alhamamu, al-zakatu, dirwatun. Dengan maknanya, maaf. Mandirun, rumah, ikrun, sumur, al-madhabu, dapur, dirgatun, kolam, alhamamu, kamar mandi. Oke, pertanyaan berikutnya, bagian rumah mana yang menjadi favoritmu? Burbatun naumi, Rumah mana? karena nyaman. Iya ya. Tempat untuk. Oke, terima kasih semua untuk presentasinya. Saya jahit semuanya. Jadi saya akan apresiasi kalian semuanya jahit, pinter dalam bahasa Arab. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat. Amin. Itu berpesan terus praktek untuk bahasa Arab, karena bahasa itu bukan hanya dipelajari tapi dipraktekkan, karena bahasa itu menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita sudah hafal tapi tidak mempraktekkan, tidak lupa, ya akan hilang. Seperti itu bukan hanya dengan bahasa Arab saja, tapi dengan bahasa yang lain seperti Inggris, bahasa Jawa atau yang lainnya. Oke, kita sekarang refleksi begini. Refleksi dengan pelajarannya dari tadi kita melalui dengan berbagai kegiatan. Oke, sekarang tanya, kosakata apa aja yang kalian pelajari tadi? Anti. Sekarang Bilun, ikrun, alhamamu, al-madhabu, dirwatun. maknanya Bilun, rumah, ikrun, sumur, alhamamu, kamar mandi, al-madhabu, dapur, dirwatun, kolam. oke, saya. Terus sekarang begini mau tanya lagi, bagian rumah yang mana yang menjadi favoritmu? Burbatun naumi, Coba bilang burbatun naumi, di mana? karena nyaman. Nyaman. Bapak. Terus Syariah, apa tadi videonya membantu dengan adanya mufradat, iwar, dan apa kita pecah yang namanya pertanyaan dan beberapa kita pelajari beberapa kalimat. Apakah tadi membantu kalian untuk mengerjakan LKPD? Oke. Dari kesimpulan tadi, Budi menyimpulkan
kita mempelajari tentang kosakata tentang baitun. Al-baitu rumah. Ya, rumah bukan hanya tentang ruangan saja, tapi kita mempelajari tentang isinya. Ada rofun, mirwakatun, terus makatun, terus apa? Banyak lah. Ada dua macam ruangan yang ada di dalam ruangan itu, dalam rumah dan serta isinya. Lalu kita mempelajari dengan dialog, ada aktivitas dan proyek deskripsi rumah. Sudah nggak terasa waktu kita sudah habis. Semoga belajar kita menyenangkan. Saya akhiri. Akhirul kalam.